Oke, baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita sudah selesai dengan structure ya. Nah, tapi mohon teman-teman kalau masih ada waktu luang mohon tetap diisi latihan-latihan strukturnya. Nah, hari ini kita akan menginjak ke bagian listening dan malam ini lumayan spesial ya teman-teman karena malam ini kita akan membahas listening yang keluar di pretest yang teman-teman beberapa kemarin sudah mengumpulkan ke saya dan saya berikan hasilnya seperti itu. Jadi hari ini kita langsung bahas part A-nya gitu ya. Jadi langsung saja teman-teman. Jadi di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang terbagi menjadi tiga bagian atau tiga parts ya. Nah, part A namanya short conversations atau percakapan pendek, dialog pendek gitu ya. Kemudian part B namanya long conversations atau dialog panjang. Dan juga part C namanya long talks atau pembicaraan panjang. Monolog ya oleh satu orang seperti itu. Yang perlu teman-teman ingat adalah teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan jawabannya A, B, C, D yang mana. Nah, jadi tentunya di sini untuk memahami dengan cepat, jadi membaca pilihan A, B, C, D dan memahami dengan cepat itu sangat diperlukan. Dan itu perlu dilatih, teman-teman. Jadi harus seling-seling latihan. Dan di listening ini karena masalahnya di vocab ya, teman-teman. Jadi saya tidak banyak-banyak teori dan mohon jangan terlalu mempersulit diri dengan teori karena listening ini bukan masalah teori teman-teman ya. Listening itu adalah comprehension atau kemampuan skill ya, yang mana skill itu cara mengasahnya mau nggak mau ya harus ditampilkan, dilatih seperti itu. Nah, jadi untuk mulai hari ke-11 ini saya bukan lagi tutor tapi saya jadi ke trainer gitu ya. Jadi melatih teman-teman, nemenin teman-teman latihan seperti itu. Nah, hari ini kita akan fokus ke listening bagian pertama atau part A. Nah, listening bagian pertama ini paling banyak ya. Jadi di antara 50 soal listening, listening part A itu ada 30 soal. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah listening part A, teman-teman. Di mana di setiap nomornya nanti teman-teman akan mendengarkan percakapan antar dua orang, si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nah, nanti si A itu akan ngomong sesuatu. Kemudian dijawab oleh si B dan diikuti oleh pertanyaan. Nah, ketika pertanyaan sudah selesai diucapkan, timer atau waktu 12 detik itu akan mulai countdown, akan mulai menghitung mundur gitu ya, teman-teman. Dan sekali lagi, kalau 12 detik ini sudah lewat, teman-teman akan otomatis soalnya akan pindah ke nomor berikutnya. Dan di listening ini teman-teman nggak bisa back ya, nggak bisa kembali ke soal sebelumnya dan juga audionya hanya diputar satu kali. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi untuk listening ini sangat perlu dilatih seperti itu. Nah, untuk tipsnya ya, teman-teman. Jadi di listening ini ada tipsnya. Tipsnya yang perlu teman-teman pahami adalah jadi si A, teman-teman harus mulai konsentrasi ketika si A ini mulai pembicaraan atau percakapannya ya. Karena si A itu yang membawa notion, teman-teman. Nah, notion itu apa? Notion itu adalah maksud atau tujuan adanya percakapan tersebut. Gitu ya, bisa aja si A ini minta tolong atau bertanya tentang arah atau memberitahukan keluh kesah atau meminta persetujuan atau dan lain-lain banyak ya teman-teman intinya. Nah, kemudian si B itu dia sebagai responden atau yang menanggapi atau orang yang menjawab. Otomatis dia nanti yang akan membawa decision atau conclusion, teman-teman. Jadi keputusan dan kesimpulan dari percakapan itu tergantung apa yang diucapkan sama si B. Dan kebanyakan soal listening part A ini bisa dibilang 90% ya, itu bergantung apa yang diucapkan oleh si B. Seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti juga harus intinya lebih fokus ke B, tapi jangan sampai ketinggalan sama si A ya, teman-teman. Kenapa? Karena si B ini seringkali menjawabnya menggunakan indirect information atau indirect message. Jadi menjawab, misalkan nih kalau si A itu tanya, eh, bisakah kamu membantuku? Nah, si B itu tidak langsung menjawab ya atau tidak, teman-teman. Nah, biasanya si B itu menjawabnya misalnya ya, teman-teman, saya sedang butuh bantuan juga misalnya seperti itu. Nah, berarti dia tidak bisa membantu. Atau kalau nggak gitu, saya sedang melakukan sesuatu tapi mau selesai. Tunggu bentar ya, misalkan gitu. Berarti dia mau bantu tapi nunggu dulu, harus sebentar lagi seperti itu. Dan lain-lain. Jadi konteks percakapan itu ada banyak seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat teman-teman, si A itu yang memulai percakapan atau otomatis dia yang membawa maksud ya kenapa adanya percakapan tersebut. Nah, si B itu yang membawa kesimpulan.
gitu ya. Dan si B itu seringkali menjawabnya menggunakan idiom atau ungkapan-ungkapan yang tidak bisa kita langsung telan mentah-mentah informasinya. Jadi harus disambungkan dengan yang diucapkan sama si A. Seperti itu. Dan kemudian teman-teman juga harus berhati-hati dengan distraktor atau pengecoh yang ada di pilihan A, B, C, D. Nah, pengecoh di sini maksudnya adalah terkadang ya teman-teman atau seringkali satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap oleh si B itu kadang dimasukkan di pilihan A, B, C, D di salah satunya ya. Nah, tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap si B itu biasanya malah salah, teman-teman. Karena cerita keseluruhannya atau informasi utuhnya satu kalimat itu beda dengan yang diucapkan sama si B. Gitu ya. Karena di listening ini teman-teman bukan diminta untuk mendengarkan saja yang didengar tadi apa bukan, tapi informasinya tentang apa, bagaimana pesannya itu. Gitu ya. Jadi diminta untuk memahami, bukan mendengarkan saja, teman-teman, tapi memahami lewat mendengarkan. Seperti itu. Jadi sekali lagi hati-hati dengan pengecoh ya. Kadang satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B itu dimasukkan ke dalam pilihan A, B, C, D, tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B itu malah salah. Bukan jawabannya, karena ceritanya sudah beda. Biasanya justru jawaban yang benar itu menggunakan kata-kata yang berbeda ya, tapi maknanya sama, teman-teman. Intinya sama. Jadi kita nggak dengar yang diucap sama si B sama sekali di pilihan yang benar tersebut, tapi dia menggunakan sinonim, gitu ya, atau paraphrase. Jadi menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda tapi maksudnya sama, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan untuk teman-teman, kita langsung praktek ya, teman-teman. Mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu, silakan, boleh di-unmute, teman-teman. Sepertinya masih aman ya, so far so good. Alright then, so let's go on. Kita lanjut ya ke latihan soal buat teman-teman. Dan mohon teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya, karena sekali lagi listening ini adalah skill ya, teman-teman. Sebentar, kalau mendadak ngeblank itu gimana, Mister? Nah, kalau ketika tes, ini udah nggak ada harapan teman-teman ya. Maksudnya kalau udah ngeblank udah nggak ada harapan. Mau nggak mau teman-teman harus isi asal. Seperti ya pakai cap cip cup. Betul Ustaz. Kenapa? Karena sudah ketinggalan informasi. Gitu ya teman-teman. Gitu. Makanya di listening ini teman-teman harus konsentrasi. Dan untungnya listening itu bagian pertama teman-teman. Maksudnya itu listening itu muncul pertama kali. Ya, nanti baru setelah listening itu structure. Nah, yang terakhir nanti itu adalah di reading. Nah, biasanya yang ngeblank, sering ngeblank itu yang di reading, teman-teman. Ada yang kadang udah capek, udah ngantuk, udah bosen seperti itu. Gitu ya, apalagi lihat teks yang banyak sekali, terus misalnya topiknya itu kita nggak tahu, itu biasanya bikin ngeblank seperti itu. Tapi kalau di listening ini, permainannya adalah uji konsentrasi, uji fokus. Jadi memang perlu dilatih seperti itu. Jadi mohon jangan sampai ini ya teman-teman apa namanya, intinya hilang konsentrasi atau fokusnya jangan sampai hilang seperti itu. Waduh, internet harus betul sekali Mas. Kalau online internet terlalu bagus ya. Dan kalau teman-teman ada headset disarankan pakai headset seperti itu. Pilih jawaban yang words-nya itu tidak ada di audio ya, Sir. Yang tidak diucapkan sama si B, bukan si A ya. Tapi gini, teman-teman, ini yang memang sering saya temukan. Kalau di buku itu disebutkan hati-hati dengan yang diucapkan sama si B, tapi bukan selalu ya maksud saya teman-teman. Jadi bukan selalu yang teman-teman dengar diucap sama si B itu terus di pilihan ganda yang ada itunya pasti salah, bukan seperti itu. Ya, tapi seringkali seperti itu. Gitu ya. Malah jawabannya itu kadang yang ada kata yang diucap sama si A, biasanya seperti itu. Gitu ya. Nah, terutama di sini itu kata yang berbeda atau yang menggunakan sinonim itu umumnya adalah pada kata kerja di audio dan di ABCD itu kadang jawaban yang benar itu beda ya, teman-teman. Dan juga kata sifat karena mereka punya sinonim. Tapi kalau kata benda umumnya ya, teman-teman, itu tidak di paraphrase juga tidak di sinonim. Jadi misalkan coffee, coffee ya nanti di pilihan ABCD kalau misalkan si B ini ngomong coffee terus di pilihan ABCD pakai coffee bisa jadi jawabannya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi eh, bukan teman-teman diminta untuk mendengarkan kata per kata bukan, tapi keseluruhan informasinya seperti itu. Mister, kalimat pertanyaan seperti apa yang biasanya muncul? Jadi informasi itu ada tiga ya, teman-teman.
Jadi yang pertama adalah informasi yang umum, yang general, teman-teman. Jadi maksudnya yang general itu, nah maksudnya yang general itu mereka itu ngomongin apa? Topik ya, atau subjeknya itu yang dibahas apa. Tapi itu jarang ya, teman-teman. Yang kedua adalah eh, informasi tersurat atau informasi yang ada, yang memang teman-teman dengar itu memang ada di yang mereka sampaikan. Gitu ya. Nah, itu yang paling banyak, teman-teman. Nah, yang ketiga itu informasi yang paling sedikit tapi paling sulit. Sorry, bukan paling sedikit. Paling sedikit itu yang justru yang general ya, teman-teman, kalau di listening part A ini. Jadi, yang setengah, yang di tengah-tengah itu adalah informasi tersirat. Informasi yang teman-teman disuruh meminta eh menarik kesimpulan. Bisa dibilang 50-50 lah ya dengan yang apa namanya yang informasi tersurat, teman-teman. Gitu ya. Jadi dengan mengenali soalnya, nanti teman-teman akan ketika mengerjakan latihan itu akan mengenali soalnya. Jadi soal yang menanyakan topik gitu ya, yang paling jarang keluar, kemudian menanyakan informasi yang memang yang teman-teman dengar dengan yang di pilihan A, B, C, D itu memang sama gitu, walaupun kata-katanya berbeda gitu ya. Dan yang terakhir adalah informasi yang teman-teman harus main detektif-detektifan. Jadi harus cari petunjuk seperti atau informasi tersirat tadi. Jadi nggak disebutkan gitu ya, tapi ditanyain gitu. Tapi ada petunjuknya di percakapannya. Seperti itu. Itu nanti teman-teman akan dapatkan juga, tapi itu jarang seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nggak ada tips ya, Mister, buat suka yang ngeblank. Ada satu, teman-teman, yaitu sering-sering dilatih. Konsentrasi itu dilatih, teman-teman. Ketika teman-teman gini ya, misalkan teman-teman masih kesulitan dengan konsentrasi, teman-teman tutup mata tapi jangan sampai ketiduran. Jadi tutup mata di sini maksudnya adalah supaya tidak terdistraksi dengan apa yang teman-teman lihat. Karena eh, kita itu menerima dua arah ya teman-teman. Secara umum ya sebenarnya banyak indera kita ada lima ya kan, tapi yang ketika kita posisi netral, otak itu memproses dua informasi yang masuk yang kita nggak bisa sengaja, yaitu audio sama visual. Ya, nah di listening ini teman-teman fokus dengan audio. Nah, kadang visual atau mata kita itu kadang yang menjadi pengganggu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, melihat tulisan di layar misalnya. Nah, otak kita ketika membaca itu juga berusaha mengartikan, padahal kuping kita mendengarkan sesuatu itu juga mengartikan. Nah, kalau teman-teman ada kesulitan dengan konsentrasi atau ngeblank, nah itu disarankan gunakan tutup mata dulu, ya, fokus dengan yang didengarkan dulu, cermati, tapi jangan terlalu menikmati ya, nanti ketiduran teman-teman seperti itu. Jadi fokus, nanti ketika sudah pertanyaan diucapkan, buka mata, kemudian langsung scan dan skim untuk ABCD-nya. Dan itu sekali lagi perlu dilatih seperti itu. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah terlatih, sudah terlalu fokus, teman-teman sambi apapun itu enak, nggak akan ngeblank, nggak akan hilang. Seperti itu teman-teman. Kayak jadi ini yang saya rasakan ketika pertama-tama kali mengerjakan soal listening TOEFL itu memang suka, jadi kayak otak itu kayak tiba-tiba suka mikirin yang lain-lain gitu teman-teman. Tadi jemuran udah dimasukin belum? Tadi kompor udah mati belum? Tadi lampu sudah dimatiin belum? Seperti itu gitu ya. Tapi ketika sudah terbiasa, ketika teman-teman terpikir itu pun, itu tetap bisa menangkap informasi atau masih bisa memahami yang teman-teman sambil dengarkan. Kayak kayak kita dengerin orang bahasa Indonesia ngomong lah, kayak seperti ini, teman-teman. Teman-teman mendengarkan saya bahasa Indonesia misalnya. Teman-teman ada yang mungkin sambil pakai headset sambil bikin kopi misalnya, sambil misalnya ngobrol sama istri atau ngobrol sama suami atau misalnya lagi ngerjain PR misalnya, itu masih bisa memahami karena memang bahasa Indonesia yang kita setiap hari pakai gitu ya. Nah, nanti ketika bahasa Inggris pun ketika teman-teman sudah latihan, konsentrasi itu akan tidak perlu susah-susah, tidak perlu teman-teman mengumpulkan banyak cakra ya. Itu nanti tetap akan bisa memahami seperti itu. Jadi sekali lagi konsentrasi dan fokus perlu dilatih. Tiba-tiba ngelamun di tengah listening. Nah, ini yang jangan teman-teman ya. Kalau ngelamun, aduh, yang ini bahaya juga gitu. Jadi memang kita harus bisa mengontrol otak kita. Jadi jangan sampai apalagi halu, apalagi kesurupan, jangan ya teman-teman. Jadi fokus dengan yang sedang teman-teman kerjakan. Tapi kalau fokus, insya Allah tidak akan terdistraksi. Teman-teman fokus aja dengan yang didengarkan gitu. Nah, sekali lagi karena visual tadi ya. Jadi pengganggu yang paling paling merepotkan buat mungkin teman-teman yang kesulitan dengan konsentrasi itu kadang visual kalau di listening ya.
Nah, makanya boleh di sambil merem, nggak apa-apa, teman-teman. Nanti ketika audionya, sorry, ketika soalnya sudah selesai dibacakan, teman-teman buka mata dan baca pilihan A, B, C, D seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Adakah web atau aplikasi untuk latihan listening TOEFL yang direkomendasikan, Mister? Nah, kalau web satu yang saya rekomendasikan adalah YouTube, teman-teman. YouTube itu banyak orang-orang share. Cuman gini ya, yang perlu teman-teman ketahui, TOEFL yang resmi dari ITS ya, ITS itu sangat pelit, teman-teman. Beda dengan IELTS. IELTS itu salah satu pembuatnya namanya Cambridge. Dia membuat buku belajar IELTS itu bahkan sampai beberapa edition. Kalau nggak salah sekarang itu sudah edisi 19, teman-teman. Sedangkan TOEFL atau sedangkan ITS ya, sebagai lembaga yang buat TOEFL itu mereka mau terlalu merahasiakan soalnya. Tapi tetap ada cara. Saya punya, teman-teman. Ya, soal TOEFL nanti di akhir saya akan sebutkan ke teman-teman. Pokoknya saya akan spill-spill gitu ya. Dari mana saya punya soal-soal TOEFL yang resmi dan lain-lain seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk sementara kalau teman-teman apa namanya pengen nyari resource ya buat belajar TOEFL terutama listening itu memang sangat terbatas, paling terbatas teman-teman ya. Karena ITS itu pelit sekali untuk audio listeningnya ini. Jadi satu-satu sumber yang saya sampaikan adalah di YouTube. Oke, walaupun di ITS sendiri di websitenya ada sampel soalnya, tapi juga nggak banyak teman-teman. Cuman terbatas sekali. Nanti di akhir juga mau ingatkan saya, nanti saya kirimkan sampel soal yang di websitenya ITS asli. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Untungnya TOEFL ini tidak sesulit IELTS kok. Teman-teman cukup kenali soalnya, sering-sering latihan, udah aman. Seperti itu teman-teman. Nggak perlu yang bahasa Inggrisnya wah-wah banget, nggak perlu. Kemudian ketika tes TOEFL tiba-tiba digigit. Nah itu mungkin ini ya teman-teman, mungkin kita harus menyeterilkan badan kita. Jadi kalau misalnya kita sering digigit kutu, misalnya kutu kucing gitu. Nah mungkin kita perlu mungkin mandi pakai alkohol dulu atau gimana gitu. Atau ruangannya disterilkan dulu seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi tapi sekali lagi kalau teman-teman sudah terbiasa latihan itu enak. Misalkan teman-teman gigit harimau pun masih pakai headset itu masih bisa memahami. Walaupun kita panik, walaupun apa, eh, itu kita kayak dengerin orang Indonesia aja ya teman-teman. Kita kayak kita ngomong apa, dengerin teman kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing seperti itu. Jadi enak gitu ya. Oke ya teman-teman. Nah kalau gitu sepertinya tidak ada. Jadi gini, saya harap teman-teman hapus ketakutan teman-teman ya. Salah nggak apa-apa, namanya kita masih belajar dan salah satu tugas saya di sini adalah menyediakan, jadi mencarikan listening buat teman-teman ya, dan juga menyediakan soalnya itu dan menemani teman-teman latihan. Karena kadang kalau listening ini kita belajar sendiri tuh kadang bosen, kadang nggak bisa lama, kadang nggak bisa sampai selesai gitu teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau di program seperti ini itu bisa sampai satu pertemuan lah, maksudnya sampai selesai dari awal sampai selesai seperti itu. Jadi teman-teman coba dulu manfaatkan yang mumpung ada seperti itu. Gitu ya teman-teman. Silahkan di sini ada satu soal, dicoba dulu. Oke, 12 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Sedapatnya, jangan takut salah ya. Nanti kita bahas bersama. Maaf. Audionya nggak ada ya, teman-teman. Mohon maaf, oh ya, saya belum share sound. I'm sorry, guys. Saya ulangi kembali ya. Oke, silahkan, teman-teman. Number 1. Have you read the chapter for today's class? Yes, I finished it quite rapidly. What does the woman mean? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, sebentar. Ada jawaban alfa, nggak denger, Mister. Nggak ada suaranya. Tapi sudah keluar ya, teman-teman ya. Saya tadi lupa mau share sound.
Nah, ada jawaban alpha, ada juga bravo. Oke, antara alpha atau bravo. Nah, mungkin teman-teman yang sudah ngerjain pretest juga bisa sambil dicocokkan ya. Apakah jawaban teman-teman ada yang meleset atau tidak dan kita cocokkan bareng kira-kira melesetnya di mana seperti itu. Kita dengarkan kembali dengan skripnya. Silakan teman-teman. Number 1. Have you read the chapter for today's class? Yes, I finished it quite rapidly. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, sudahkah kamu membaca bab untuk kelas hari ini? Nah, kemudian si cewek menjawab, ya, saya sudah menyelesaikannya cukup dengan cepat. Atau sorry, ya, dengan cukup cepat. Nah, pertanyaannya, apa yang si cewek maksud atau apa yang si cewek katakan? Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, ya, teman-teman. She completed it quickly. Jadi si cewek itu menyelesaikannya dengan cepat. Seperti itu. Coba ada subtitlenya ya. Nanti gak jadi tes listening, Mister. Jadi tes membaca nanti. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah ya. Silahkan teman-teman. Number 2. I'm not enjoying this novel at all. Why not read another one then? What does the woman suggest? Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Delta, Bravo, Alpha. Wah, banyak ini ya, teman-teman. Alpha, Bravo, Delta. Kita cek bareng. Kita dengarkan kembali dulu ya. Silahkan teman-teman. Number 2. I'm not enjoying this novel at all. Why not read another one then? What does the woman suggest? Nah, jadi si cowok itu dia mengeluh teman-teman ya. Dia bilang, I'm not enjoying this novel at all. Jadi saya nggak suka novel ini sama sekali. Nah, si cewek bilang, why not read another one then? Kenapa nggak coba, kenapa nggak membaca yang lain kalau gitu? Gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa yang si cewek sarankan? Berarti maksudnya si cewek itu baca novel yang lain aja. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Novel diganti jadi book nih teman-teman. Ya kan? Nah, ini yang saya maksud. Terkadang yang kita dengar di audio itu di pilihan A, B, C, D itu tidak ditulis ya, tapi apa namanya diganti menggunakan kata lain yang maksudnya itu sama. Itu menggunakan paraphrase atau sinonim tadi. Jadi maksudnya novel kan juga buku ya, teman. Malah justru yang ada novelnya itu malah justru tidak jadi jawaban yang benar seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi yang alpha itu tidak membaca novel yang lain. Malah kebalikannya. Si cewek menyarankan untuk membaca yang lain. Ya kan? Kenapa tidak membaca novel yang lain kalau gitu? Berarti kan nyuruh membaca novel yang lain ya, teman-teman. Kalau yang Bravo mencoba lagi untuk membaca novel tadi, novel tersebut. Bukan ya, karena ada another. Berarti yang lain, yang berbeda, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, membaca novel yang berbeda atau yang lain. Seperti itu. Jadi kata kunci teman-teman adalah kata another. Seperti itu. Slow motion itu di kita ya, teman-teman. Teman-teman jangan terlalu banyak gerak, nanti malah jadi hilang konsentrasinya. Tapi kalau audionya ini tergantung yang ngisi suara. Ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu ya, teman-teman. Ih, cepet sangat lah dia. Kalau teman-teman sudah terbiasa enak kok teman-teman. Itu termasuk nggak cepet gitu. Dibandingin kalau kita dengerin lagu, dengerin orang baca berita atau komentator di sepak bola itu misalnya, itu sangat cepat banget gitu. Jadi di listening TOEFL itu termasuk pelan seperti itu. Coba yang A ada tanda tanya. Coba yang A pakai tanda tanya. Oh, jadi sama nanti ya kalau ada tanda tanya ya. Betul sekali, Mister. Kuping saya sering nggak dengar, Mister. Nah, ini gimana ya kalau sudah gini ini gangguan berarti harus pakai alat bantu ya, Miss? Contohnya subtitle tadi, mungkin seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Ke nomor berikutnya. Sekali lagi jangan takut salah, dicoba dulu aja. Nikmati prosesnya ya, teman-teman. Silahkan. Number 3. My flight takes off at 4 o'clock. Then maybe we should leave here around 2 o'clock. Where are they most likely going at 2 o'clock? Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha, 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 alpha. Semuanya teman-teman menjawab alpha. Oke, let's check it out. Number 3. My flight takes off at 4 o'clock. Then maybe we should leave here around 2 o'clock. Where are they most likely going at 2 o'clock?
Nah, jadi si cewek bilang, my flight takes off at 4 o'clock. Jadi penerbanganku itu lepas landas atau berangkat jam 4. Nah, kemudian si cowok bilang, kalau gitu mungkin kita sebaiknya berangkat dari sini atau meninggalkan tempat ini sekitar jam 2. Nah, pertanyaannya, kemana mereka kemungkinan besar pergi di jam 2? Nah, karena ada kata my flight, penerbanganku, berangkat jam 4. Berarti mereka ini mau terbang, mau ke bandara ya, teman-teman. So, the right answer is alpha. Jadi jawabannya adalah yang alpha, to the airport. Jadi pergi ke bandara, seperti itu. Nice, lanjut ke number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Can I borrow your notes from this morning's math class? Sorry, I was absent today. What does the man mean? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban nyontek dari yang bisa sebenarnya kalau saya bikin ini ya. Jadi teman-teman jangan nyontek ya teman-teman. Sebisanya aja salah nggak apa-apa. Ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Berarti teman-teman balapan ya kalau bisa. Yang ada juga jawaban alpha. Nice. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Number 4. Can I borrow your notes from this morning's math class? Sorry, I was absent today. What does the man mean? Nah, jadi si cewek itu bilang, bolehkah saya pinjam catatan-catatanmu dari kelas matematika pagi tadi? Nah, si cowok bilang, maaf, saya absen hari ini. Nah, berarti si cowok ini nggak bisa minjemin ya, karena dia nggak datang juga gitu, teman-teman. Jadi nggak nyatet di kelas matematika karena dia nggak datang. Nah, pertanyaannya apa yang si cowok maksud? Nah, jawaban yang benar adalah yang bravo ya, teman-teman. He was not in class. Jadi si cowok itu tidak ada di kelas, tidak ada di itu sama dengan absent. Seperti itu. Kalau yang alpha dia upset, dia marah tentang atau dengan permintaannya si cewek. Nggak ada ya teman-teman keterangan dia marah ataupun dia kesal dan lain-lain. Nggak ada. Dia cuma bilang kalau dia itu absen, nggak datang di kelas hari ini. Seperti itu. Kalau yang Charlie dia bisa meminjam catatan-catatannya. Nah, si cowok aja nggak datang, masa nyatet apa gitu ya teman-teman. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta si cowok itu tidak pernah memberikan siapapun catatan-catatannya. Juga bukan, nggak ada keterangan apakah si cowok ini pernah atau tidak pernah minjemin catatan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo seperti itu. Dengernya upset. Oke, absent ya teman. Iya mirip sih, absent sama upset. A sama E ya teman, absent. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan teman-teman coba lagi. Number 5. Do you know when my rent check is due? It must be paid by the 15th of the month. What does the man say to the woman? Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta, 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 dan ada juga Alpha, ada juga Bravo, dan juga Charlie. Berarti sudah lengkap nih, A, B, C, D. Kalau gitu mari kita cocokkan bersama, teman-teman. Kita dengar kembali ya, silakan. Number 5. Do you know when my rent check is due? It must be paid by the 15th of the month. What does the man say to the woman? Nah, jadi si cewek bertanya, tahukah kamu kapan rent check itu berarti ini teman-teman, tagihan sewa, tagihan sewa saya berakhir atau paling akhir ya harus dibayarkan seperti itu. Nah, kemudian si cowok menjawab, it must be paid. Jadi tagihan itu harus dibayarkan sampai atau paling lambat itu tanggal 15 atau di tanggal 15 setiap bulan. Gitu ya. Berarti di tengah-tengah bulan, teman-teman. Pertanyaannya apa yang si cowok katakan kepada si cewek? Nah, berarti maksudnya si cowok ini ya sewanya itu harus dibayarkan di tanggal 15. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta ya, teman-teman. He must pay the rent by the middle of the month. Jadi si cewek itu harus membayarkan sewanya eh, pada
pada pertengahan bulan. Tanggal 15 kan termasuk ke dalam pertengahan bulan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Yang delta setelah baca teks. That's alright, Mister. That's okay. Mister, apakah intonasi mempengaruhi? Intonasi itu naik turun ya, Mister ya? Bisa, itu juga bisa dijadikan teman-teman. Kalau teman-teman apa namanya empati ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau teman-teman empatinya kuat, teman-teman dengan membaca intonasi bisa, gitu ya. Jadi sebenarnya di listening itu banyak, tapi tetap ya memahami yang pembicara pertama itu penting teman-teman, karena itu yang membawa tujuan atau arah pembicaraan itu kemana, gitu ya. Sedangkan eh, yang Bravo itu nanti kesimpulannya gimana atau akhirnya gimana. Nah, itu biasanya yang pakai intonasi, yang Bravo itu. Jadi, apakah intonasi intonasi bisa dijadikan petunjuk? Jawabannya bisa, tapi itu nggak ke kebanyakan orang ya, teman-teman. Itu buat teman-teman yang apa ya, melankoli lah. Kalau di psikologi kalau nggak salah melankolinya yang hatinya itu mudah tersentuh, sensitif gitu, teman-teman. Itu kayaknya bisa pakai intonasi. Nah, contohnya kalau misalkan dia marah gitu ya, misalkan dia sedih, misalkan dia kecewa dan lain-lain itu bisa kita kenali. Tapi sekali lagi ada yang namanya idiom. Idiom itu kadang idiom itu menggunakan bahasa humorous, teman-teman. Humorous itu bahasa lucu. Jadi kelihatannya dia itu kecewa padahal itu kayak nyindir gitu. Kayak apa namanya? Satir gitu ya, teman-teman. Jadi kayak kayak eh, jawabnya itu menggunakan sindiran atau menggunakan bahasa lelucon seperti itu. Jadi sekali lagi memang harus vocab yang paling kuat atau yang paling apa teman-teman menentukan jawabannya benar atau salah itu memang harus vocab gitu ya. Tapi takutnya kami terjebak. Tapi bisa Mister ya. Kalau misalkan tadi kan ada dari teman-teman ya, misalkan konsentrasinya udah hilang nih atau ngeblank misalnya. Pakai intonasi bisa. Ya itu bisa membantu, setidaknya membantu nebak jawaban lah gitu kan. Kalau sudah ngeblank nggak satu-satunya ya harus dijawab teman-teman ya. Karena untungnya apa namanya TOEFL itu dia pakai ABCD. Jadi salah satu dari empat itu pasti jawabannya. Gitu ya teman. Tapi kalau teman-teman nggak isi dan soalnya pindah ke nomor berikutnya sudah pasti salah. Gitu ya. Jadi mau nggak mau harus diisi. Salah satunya mengisi cepat menggunakan intonasi itu untuk memperkecil jawabannya salah. Seperti itu. Lanjut teman-teman ke tapi jangan dipakai terus ya teman-teman cap cip cup. Jangan dipakai terus, maksudnya jangan ngeblank terus teman-teman. Jadi tetap harus dilatih. Untungnya kalau di tahap latihan itu teman-teman bisa ngulang-ulang. Itu enaknya. Seperti itu. Tapi kalau di kelas jangan ngulang-ulang ya teman-teman. Nanti di rekaman itu teman-teman bisa ngulang-ulang ketika pengen latihan sendiri. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 6. It's cold in here. That's because I opened the window. What does the man mean? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa mungkin cukup mudah ya. Tapi ada juga jawaban bravo. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Apakah alfa atau bravo atau justru malah yang lain. Kita dengarkan ya. Number 6. It's cold in here. That's because I opened the window. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bilang, it's cold in here. Dingin sekali di sini, gitu ya. Kemudian si cowok bilang, that's because I opened the window. Ya karena saya membuka jendelanya. Jadi angin dingin masuk, seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa. Cuma dibalik aja, teman-teman. The window was opened by me. Atau jendelanya dibuka oleh saya. Tapi oleh saya itu tidak perlu disebutkan ya, teman-teman. Karena sudah jelas seperti itu. Jadi, the window was open. Jendelanya terbuka. Kalau yang Bravo, it is not it is not really very cold. Ini nggak benar-benar dingin kok, gitu ya. Maksudnya nggak segitu dingin, gitu. Nggak benar-benar terlalu dingin seperti itu. Bukan ya, karena dua-duanya ngerasa dingin. Si cowok bukan tidak setuju ya, teman-teman. Tapi mungkin si cowok memang suka udara dingin seperti itu. Kalau yang Charlie, si cewek itu membuka jendelanya. Nah, yang membuka si cowok ya. Dia tadi bilang, that's because I open the window. Bukan you ya, bukan si cewek, tapi si cowok. Kalau yang Delta, si cowok ingin membuka pintunya. Sorry. Ingin membuka jendela. Nah, jendelanya udah dibuka pakai opened, pakai verb 2 dan sudah dingin keadaan. Jadi
bukan ingin ya, sudah terjadi, sudah dilakukan seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 7. What did Fred just say to you? He said he was sorry about what happened. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, ada juga jawaban alfa. Nah, di sini ada dibilang sinonim ya, teman-teman, cuman beda kelas kata gitu. Nah, coba kita dengarkan kembali, silakan. Number 7. What did Fred just say to you? He said he was sorry about what happened. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, "What did Fred just say to you?" Apa yang Fred tadi katakan padamu? Jadi si cowok ini kepo, teman-teman. Dia tanya sama si cewek. Nah, si cewek menjawab, "He said he was sorry about what happened." Si Fred itu minta maaf atau menyesal gitu ya. Dia berkata dia menyesal atau minta maaf mengenai apa yang telah terjadi. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Apa yang si cewek katakan atau sampaikan atau yang maksud gitu ya. Nah, berarti maksudnya si cewek kalau Fred itu minta maaf, teman-teman. Nah, minta maaf itu bahasa Inggrisnya kalau kata kerja pakainya apologize ya. Kalau memaafkan forgive. Kalau kata sifatnya apa namanya menyesal atau minta maaf yang kata sifatnya itu pakainya sorry. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha penasaran ya. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang dikatakan Fred gitu ya. Makanya dia kepo. Dia tanya dan bertanya kepada si cewek seperti itu. Nah, ini juga apa namanya question penting juga ya teman-teman. Jadi untuk question dan sekali lagi yang paling sering ditanyakan itu adalah mengenai si B. Tapi tidak selalu ya teman-teman, bisa dibilang 90% pertanyaan di listening part A itu bergantung atau yang ditanyakan itu berdasarkan apa yang diucapkan si B. Gitu ya teman-teman. Jadi jarang sekali ditanyakan mengenai si A. 90% pasti si B. Kadang yang 10% atau mungkin 8%-nya ya itu mengenai dua-duanya. Jadi apa yang kedua pembicara itu tanyakan itu yang saya maksud informasi pertama tadi teman-teman. Namanya main ID atau general information. Tapi itu jarang juga seperti itu. Yang paling sering ditanyakan adalah mengenai apa yang diucapkan sama si B. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman. Ke nomor berikutnya, konsentrasi jangan sampai ngeblank. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Number 8. I'm not sure when the next bus comes. Why not look at the schedule? It's posted over there. What does the man suggest the woman do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab delta dan juga ada yang menjawab alpha. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Number 8. I'm not sure when the next bus comes. Why not look at the schedule? It's posted over there. What does the man suggest the woman do? Nah, jadi si cewek bilang, I'm not sure when the next bus comes. Jadi, saya nggak tahu kapan, atau saya nggak yakin kapan bis berikutnya datang. Jadi mereka ini lagi nungguin bis ya, teman-teman. Nah, kemudian si cowok bilang, why not look at the schedule? Kenapa nggak lihat di jadwalnya? Nah, it's posted over there. Jadwalnya itu dipajang di sana atau dipasang di sana, gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya adalah apa yang si cowok sarankan si cewek lakukan? Nah, berarti si cowok itu menyarankan si cewek supaya ngecek jadwal di sebelah sana, over there. Seperti itu, teman-teman. Kita cek ya, yang alpha posting the schedule, memasang jadwal. Nah, bukan ya, jadwalnya sudah terpasang di sebelah sana, teman-teman. It's posted, pasif ya, jadi sudah dipasang atau jadwalnya terpasang di sana. Jadi bukan menyuruh si cewek untuk memasang jadwal, tapi untuk melihat atau mengecek jadwal. Kalau yang Bravo mencari bis, bukan ya, mereka lagi nungguin, bukan mencari bis, teman-teman. Kalau yang Charlie membeli sebuah poster, nah itu malah jauh ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Delta, checking the schedule. Jadi ngecek atau melihat, memeriksa jadwalnya yang sudah diposting di sebelah sana gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba lagi. Number 9. Did you see Kate's performance last night? I did. She moved so gracefully to the music. I was really impressed.
Who is Kate most likely to be? Oke, waktunya habis teman-teman ya. Ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie. Nah ini tapi saya kaget sekali. Alright, Miss Martha, you may leave. Saya kaget sekali ada jawaban Bravo juga, but it's okay. Mari kita cek bersama teman-teman. Supaya teman-teman lebih yakin ya, kira-kira jawaban yang benar yang mana ini. Number 9. Did you see Kate's performance last night? I did. She moved so gracefully to the music. I was really impressed. Who is Kate most likely to be? Are you sure, Miss? Jadi si si cowok itu bilang, Did you see Kate's performance last night? Kamu lihat pertunjukannya Kate nggak tadi malam? Nah, kemudian si cewek bilang, I did. Ya, aku melihatnya. She moved so gracefully to the music. Jadi si Kate ini bergerak dengan sangat anggun, dengan sangat elok. To the music, mengiringi musik atau terhadap musiknya. Nah, I was really impressed. Saya sangat terkesan, gitu ya. Nah, pertanyaannya, siapakah Kate ini kemungkinan besar? Nah, karena dia bergerak dengan anggun, dengan elok, mengikuti musik ya, atau terhadap musiknya. Nah, berarti dia ini adalah seorang dancer, teman-teman. Nah, di audio itu nggak ada sama sekali kata dance kan? Adanya kata move, teman-teman. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Betul sekali. Kadang jawaban pertama kita atau kadang alam bawah sadar kita itu sebenarnya sudah ngasih jawaban benar, teman-teman. Tapi kadang keraguan kita nabrak. Itu saya juga dulu sering sekali kayak gitu. Gitu ya. Jadi eh, saran saya di listening ini, ketika teman-teman sudah membaca semua ABCD dan yakin dengan satu jawaban, ikhlaskan. Klik jawaban itu jangan sampai ketabrak ragu. Karena 12 detik sangatlah singkat. Itu kalau tes ya, tapi kalau teman-teman pas latihan diulang-ulang nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Kalau pas tes saja gitu, itu diikhlaskan. Karena apa? Salah satu kesalahan yang test taker yang kadang ragu ya teman-teman. Ketika kita sudah ngerjain nomor 10 misalnya. Nah terus nomor 9 tuh kayak kita nyesel. Aduh jawabannya harusnya tadi C. Akhirnya kita ngeblank lagi. Nah akhirnya jawaban nomor 10 jadi aduh nomor 10 saya ketinggalan ya akhirnya. Seperti itu. Jadi di listening ini ada tips lain yang teknis ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah melewati soal-soal sebelumnya, lupakan. Teman-teman harus fokus dengan yang sedang teman-teman hadapi. Oke, yang sudah ya sudah gitu ya. Yang nanti ya nanti. Fokus dengan yang sekarang. Itu kalau di listening, teman-teman. Seperti itu. Jadi harus diikhlasin kalau sudah ada soal yang terlewat seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Jangan takut salah ya. Silahkan teman-teman. Number 10. Did you already get your grade in physics? Unfortunately, I did, and I didn't pass. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu audionya, dengan skripnya ya. Silahkan teman-teman. Number 10. Did you already get your grade in physics? Unfortunately, I did, and I didn't pass. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu bertanya ya, apakah kamu sudah menerima nilaimu atau hasilmu di mata kuliah fisika? Nah, kemudian si cewek bilang, unfortunately, I did. Nah, sayangnya saya sudah. Nah, tapi sayangnya gitu ya. Jadi, saya sudah menerima nilainya dan saya tidak pass. Pass itu tidak lulus, tidak lolos seperti itu. Nah, jadi apa yang si cewek maksud? Berarti dia gagal ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. She failed. Seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 11. This course is much harder than I expected. You can say that again. What does the man mean? Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, 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 ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya teman-teman. Number 11.
This course is much harder than I expected. You can say that again. What does the man mean? Nah, ini ada fixed expression ya, teman-teman. Fixed expression itu adalah ungkapan yang sudah fix, sudah baku. Dan dia punya arti sendiri. Jadi gini, si cewek ini bilang, this course is much harder than I expected. Mata kuliah ini ternyata lebih sulit, lebih berat daripada yang saya sebelumnya perkirakan, seperti itu. Atau yang sebelumnya saya duga. Nah, kemudian si cowok bilang, you can say that again. Itu maksudnya sama kayak I couldn't agree more, teman-teman. Jadi saya nggak bisa setuju lagi. Maksudnya itu saya udah paling setuju, nggak bisa udah mentok setujunya, nggak bisa lebih setuju lagi. Jadi you can say that again itu saya nggak akan protes. You are free to say that. Jadi silahkan ucapkan itu lagi. Silahkan. Jadi intinya si cowok ini nggak protes, artinya dia setuju, teman-teman. Dia merasakan hal yang sama. Itu adalah ungkapan you can say that again. Dan di kamus itu ada ungkapan-ungkapan yang kayak gitu sebenarnya ada, teman-teman ya. Kalau kita cari kata say, nah biasanya yang ada hitam-hitamnya ya, biasanya pun di bawah, teman-teman. Jadi sisa sebentar, tapi dia harus ngikutin kelas katanya. Dia yang kata kerja ya. Sebentar, kita cari yang di bagian bawah. You can say that again. Nah, kayak gini, teman-teman. Say to yourself, kemudian I must say. Nah, ini spoken phrases. Spoken phrases ini yang sering keluar di soal listening. Gitu ya. I must say ini bisa teman-teman klik untuk mengecek artinya. Sama kayak you can say that again. Nah, ini ya, teman-teman. Nomor 19 ini. Nah, jadi you can say that again itu artinya adalah use to say that you completely agree with someone. Jadi digunakan untuk mengatakan bahwa kamu atau kalian sepenuhnya setuju dengan seseorang. Contohnya, It's cold in here. You can say that again. it's cold in here. Jadi dingin banget di sini. You can say that again. Saya setuju denganmu, Kak. Setidaknya apa namanya? Kurang lebih seperti itu. Kalau maknanya disagree bisa dengan cara you can. Nah, bisa juga seperti itu, Mister. Jadi menggunakan analogi yang dinegatifkan. Jadi kayak you can say that. Bukan pakai again ya, Mister. You can say that. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Nah, berarti nggak setuju. Nah, untuk setujunya, you can say that. Apalagi ditambahin again. Udah, katakan lagi aja. Saya nggak akan protes. Maksudnya seperti itu. Gitu ya, itu untuk you can say that. Jadi untuk setuju, itu you can say that again. Tapi untuk tidak setuju, ya mungkin you can't say that. Ya, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Seperti itu. Atau kamu tidak bisa ngomong seperti itu. Berarti itu tidak setuju. Seperti itu. Itu bisa menggunakan analogi seperti itu. Tapi kalau you can say that, itu bukan ungkapan fix ya, maksudnya yang artinya bukan nggak ada arti tersembunyi ya. Tapi kalau you can say that again kan kayak seolah-olah kita meminta orangnya itu ngomong lagi, teman-teman. Bukan ya, itu bukan disuruh ngomong lagi. Kalau ngomong lagi itu biasanya pakai come again untuk casual biasanya seperti itu atau informal gitu ya. Jadi coba ulangi lagi sama kayak bisa dibilang idiom, Mister. Ya, jadi bisa dibilang idiom. Makanya saya sebutnya fixed expression, ungkapan yang sudah fix, nggak bisa kita otak-atik gitu ya. Jadi memang kata itu artinya eh, I agree with you seperti itu. Nah, ini yang saya maksud vocab, teman-teman. Teman-teman catat ya, you can say that again. Ini nyatatnya bukan satu kata-kata langsung seluruhnya. Ini ungkapan seperti itu. Lanjut lagi, kita ke PPT lagi ya, teman-teman. Silakan dicoba lagi ke nomor berikut. Jadi jawabannya ini adalah yang alpha ya, teman-teman. He agrees with the woman. Jadi si cowok ini setuju dengan yang diucapkan oleh si cewek. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Number 12. Did you correct the paper before you turned it in? Yes, the paper was thoroughly checked for errors. What does the man mean? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Kita cek bersama. Kita dengarkan, sorry, teman-teman ada yang menjawab alpha, ada juga yang menjawab Charlie, ada yang menjawab delta. Kita cek bersama ya. Silakan. Number 12. Did you correct the paper before you turned it in? Yes, the paper was thoroughly checked for errors. What does the man mean? Nah, jadi si cewek itu bertanya, apakah kamu sudah atau apakah kamu tadi
membenarkan atau mengecek gitu ya, maksudnya mengkoreksi tugas tertulisnya sebelum kamu mengumpulkannya. Turn in itu sama dengan submit ya, teman-teman, sama dengan mengumpulkan seperti itu. Nah, kemudian si cowok bilang, ya, tugas tertulisnya itu dengan teliti, thoroughly itu dengan teliti ya, dicek kalau ada kesalahannya. Jadi kesalahan-kesalahannya sudah dicek, maksudnya seperti itu. Nah, apa yang si cowok maksud? Kita cek satu-satu ya. Yang alpha, si cowok itu mengedit atau nah ini menggunakan kata-kata yang berbeda, teman-teman. Mengedit itu maksudnya membenarkan. Jadi yang ada error itu dibenerin seperti itu. Tugas tertulisnya itu dengan hati-hati. Nah, carefully itu sinonim dari thoroughly. Ya, artinya dengan teliti atau dengan hati-hati. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, si cowok tidak mengumpulkan tugas tertulis tersebut. Bukan ya, karena jelas di situ mereka membicarakan tugas atau paper yang sudah dikumpulkan oleh si cowok. Jadi si cewek ini penasaran, tadi kamu cek dulu nggak gitu ya. Jadi Bravo bukan, kalau yang Charlie tugas tertulisnya memiliki banyak sekali kesalahan. Nah, tidak ada keterangan kesalahannya banyak atau sedikit, teman-teman. Jadi kita nggak tahu yang Charlie ini benar atau salah atau nggak tahu dari percakapan tadi nggak ada. Jadi kita nggak bisa pilih yang Charlie. Kalau yang Delta tugas tertulisnya itu tidak dicek eh, kesalahan-kesalahannya atau kesalahan-kesalahan di tugas tertulis itu tidak dicek. Bukan ya, jelas-jelas si cowok bilang kalau the paper was thoroughly checked for errors. Jadi kesalahannya sudah dicek, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya. He edited the paper carefully. Jadi si cowok itu sudah mengedit atau mengoreksi lah gitu ya. Tugas tertulisnya dengan hati-hati atau dengan teliti. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, jangan takut salah, dicoba dulu. Number 13. I think the professor is not very pleased with me. Why? What happened? The professor was upset because I was tardy to class today. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Charlie. Oke, ada juga Bravo. Kita cek bareng teman-teman. Silakan. Number 13. I think the professor is not very pleased with me. Why? What happened? The professor was upset because I was tardy to class today. What does the man mean? Nah, jadi kadang ada yang tiga seperti ini ya, teman. Tapi bisa dibilang 1 banding 1000 gitu. Jadi jarang sekali. Dan jadi si cowok itu bilang atau cerita ke si cewek, dia bilang, saya rasa profesor itu tidak sangat tidak senang denganku, gitu ya. Nah, terus si cewek penasaran, loh kenapa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Nah, terus si cowok bilang, profesor itu tadi itu marah karena saya eh, lemot gitu ya. Tardi itu malas teman-teman atau lamban gitu ya. Jadi saya lamban pergi datang ke kelas. Nah, apa yang si cowok maksud? Maksudnya berarti si cowok ini telat, teman-teman. Makanya profesornya agak kesel atau agak marah seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, yaitu sinonim dari tardi, late itu teman-teman, late to class. Jadi si cowok ini terlambat datang ke kelas seperti itu. Bukan yang bravo ya. Kalau yang bravo kebalik. Nanti jadi si cowok marah juga ke profesor, marah-marahan mereka ya. Bukan, teman-teman. Berarti kuncinya di kalimat terakhir ya, Mister. Betul sekali, Mister. Jadi bisa dibilang 90% eh, pertanyaan di listening part A itu mengenai apa yang diucapkan si B atau orang kedua atau orang terakhir lah seperti itu ya. Nah, cuman sekali lagi, kadang si B atau orang terakhir ini menjawabnya menggunakan idiom atau ungkapan yang hanya bisa teman-teman sambungkan atau cocokologi dengan yang diucapkan oleh si A. Jadi walaupun eh, jawabannya dipegang sama si B, untuk memahami si B, teman-teman juga harus memahami si A. Oke, jadi jangan sampai, karena banyak ketika bilang, oh berarti tergantung si B, akhirnya si A nggak didengerin. Itu banyak sekali teman-teman. Gitu ya, dan itu menurut saya adalah kesalahan atau kurang tepat dengan cara seperti itu. Jangan pilih yang terdengar mirip. Mostly jebakan. Mostly, betul sekali, Mister. Tapi tidak selalu ya, not always. Tapi mostly iya. Makanya tadi saya bilang kadang-kadang atau biasanya atau hampir selalu seperti itu.
Tadi soalnya cuma dua kalimat kebanyakan. Betul sekali, Miss. Kebanyakan cuma dua, si A ngomong apa, si B menjawab. Tapi kadang ada juga yang bisa dibilang jarang sekali, teman-teman. Ya, kadang itu ada yang tiga seperti ini memang. Seperti itu. Makanya saya bilang tadi 1 banding 1000. Jadi bisa dibilang jarang sekali. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Silakan ke nomor berikutnya, number 14. Silakan. Number 14. Don't you think the stereo we looked at was awfully expensive? Let's see if we can find a better price at another store. What does the man suggest? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta. Delta ada juga Bravo. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek bareng. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 14. Don't you think the stereo we looked at was awfully expensive? Let's see if we can find a better price at another store. What does the man suggest? Nah, jadi si cewek ini bertanya, tidakkah kamu berpikir stereo atau apa namanya, speaker ya, teman-teman, kalau nggak salah, yang kita lihat tadi itu luar biasa mahal atau sangat mahal atau mahal banget. Kemudian si cowok bilang, let's see if we can find a better price at another store. Ayo kita cari tahu apakah kita bisa menemukan harga yang lebih baik, maksudnya lebih murah gitu ya, di toko yang berbeda atau di toko lain. Nah, pertanyaannya apa yang si cowok sarankan? Nah, maksudnya ayo pindah toko, ayo nyari toko lain, maksudnya seperti itu, nyari yang lebih murah gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta. Looking for lower price. Jadi mereka ingin mencari harga yang lebih murah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silakan teman-teman. Number 15. Is the guitar the only instrument that you play? No, I also play the piano and the trumpet. Who is the man most likely to be? Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Delta. Nggak ada di pilihan, nggak ada piano ya Mister ya. Oke, kita dengarkan kembali dulu. Silakan teman-teman. Number 15. Is the guitar the only instrument that you play? No, I also play the piano and the trumpet. Who is the man most likely to be? Sorry guys, itu di orang kedua terpotong ya skripnya. Nanti coba saya perbaiki lagi. Jadi kurang lebih si cewek bertanya, apakah gitar satu-satunya alat musik yang kamu mainkan? Nah, kemudian si cowok bilang, no, I also play. Nah, no sama also-nya hilang di situ ya. Jadi tidak, saya juga memainkan piano dan juga trompet. Nah, jadi pertanyaannya, siapa kemungkinan besar si cowok ini? Nah, karena dia main gitar, main piano, main trompet, nggak mungkin kan dia adalah seorang penyair, teman-teman. Nah, dia adalah seorang musisi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Delta, seperti itu. A musician. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. Silakan teman-teman. Number 16. Did your new television cost very much? I was surprised that it was so cheap. What does the man say about the television? Oke, waktunya habis dan ada jawaban Bravo, juga ada jawaban Delta ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 16. Did your new television cost very much? I was surprised that it was so cheap. What does the man say about the television? Nah, jadi si cewek penasaran nih. Si cewek bertanya, apakah televisi barumu itu tadi harganya sangat mahal? Kemudian si cowok menjawab, I was surprised, saya kaget that it was so cheap. Kalau dia ini atau TV ini sangatlah murah, teman-teman. So cheap ya. Nah, di pilihan A, B, C, D itu sama sekali nggak ada kata expensive. Tapi jawaban yang benar itu menggunakan kata not expensive. Sama dengan cheap kan? Cheap itu murah, teman-teman, sama dengan tidak mahal.
ya. Jadi pakai sinonim tapi dari versi positif yang dinegatifkan dari cheap. Cheap itu murah sama dengan tidak mahal seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta ya, teman-teman. Bahwa televisi barunya itu tidak mahal atau murah seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Number 17. You really need the prerequisite before you take this course. I'll say, What does the woman mean? Oke, di sini ada idiom lagi ya, teman-teman. Jadi mohon dicatat kalau teman-teman baru dapat idiom ini ya. Jadi, sorry, saya lihat teman-teman jawab Charlie, ada juga Delta. Kita cek bersama, kita dengarkan kembali dulu, teman-teman. Silahkan. Number 17. You really need the prerequisite before you take this course. I'll say, What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu bilang, kamu benar-benar memerlukan prerequisite itu kelas apa ya, teman-teman? Pendahulu. Jadi kayak kalau kita ngambil mata kuliah apa gitu ya, kita harus sudah atau mengambil mata kuliah apa dulu. Nah, itu yang disebut dengan prerequisite. Oke, jadi kelas syarat lah, apa ya namanya? Saya dulu dapat tapi lupa namanya, teman-teman. It's on the tip of my tongue. Jadi kalau kita lupa sesuatu itu kayak di ujung lidah gitu. Nah, intinya itu ya, kelas yang harusnya, nah mungkin itu, Miss, matrikulasi, tapi saya lupa. Kemungkinan itu, pokoknya kelas yang harus kita ambil dulu sebelum ngambil kelas yang lainnya, atau kelas sesuatu lanjutannya, seperti itu. Bisa juga kelas wajib ya, teman-teman. Cuman kelas wajib itu kan karena sudah disediakan ya, kayak kayak eh, eh, bisa juga kelas wajib yang sudah di set gitu, teman-teman. Yang sudah diurutkan gitu ya. Nah, prerequisite itu sebelumnya. Nah, kemudian si cewek tadi bilang I'll say. Ini adalah ungkapan atau idiom juga ya, teman-teman. Artinya menurutku juga begitu. Nah, artinya lebih panjang ya, teman-teman. Jadi I'll say artinya saya juga berpikir demikian. Seperti itu. Bukan preschool ya, Mister. Kalau preschool itu kan yang sebelum TK ya. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah, nah, jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. She agrees with the man about the prerequisite. Nah, biasanya pun gini, teman-teman. Ini tapi biasanya ya, tapi jangan dijadikan patokan. Yang dari pengalaman saya, untuk TOEFL yang resmi dari ITS, kebanyakan besar, jawaban yang panjang, ya, itu biasanya adalah jawaban yang benar. Tapi tidak selalu, ya, teman-teman. Sekali lagi, jangan dijadikan patokan. Oke, jadi kalau ini teman-teman pakai aja ketika teman-teman benar-benar sudah ketinggalan dan waktunya memang sudah mepet banget mau habis. Nah, itu gunakan jurus itu ya. Daripada dikosongin salah, ya kan? Teman-teman pakai pilih yang jawaban panjang. Karena dari pengalaman saya, teman-teman, saya nggak tahu ya. Dari pengalaman saya, pilihan yang paling panjang itu sering banget jadi jawaban. Walaupun kadang ada juga ya beberapa yang soal yang jawaban pendek itu yang jadi jawaban seperti itu. Makanya sekali lagi jangan dijadikan patokan, oke teman-teman? Lanjut ke nomor berikutnya. Ke nomor 18 silahkan teman-teman. Number 18. I didn't know you had a car. I just bought it. What does the woman say about the car? Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban delta ya tadi. Sorry, alpha ya, alpha atau delta. Mari kita, ada juga bravo. Mari kita cek bareng teman-teman. Number 18. I didn't know you had a car. I just bought it. What does the woman say about the car? Oke, jadi si cowok itu bilang, I didn't know you had a car. Aku nggak tahu kalau kamu punya mobil ternyata. Gitu ya. Nah, terus si cewek bilang, I just bought it. Aku baru saja membelinya. Berarti mobilnya itu baru baru dia beli. Jadi makanya si cowok itu nggak pernah tahu kalau si cewek ini ternyata punya mobil. Tapi, sorry, ternyata dia ini baru ya mobilnya, teman-teman. Jadi bukan yang udah lama. Makanya si cowok nggak tahu. Nah, pertanyaannya, apa yang si cewek katakan tentang mobil tersebut? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa ya.
It was just purchased. Mobil tersebut baru dibeli, teman-teman. Ya, betul. Bought itu verb 3 dari kata buy, teman-teman. Buy verb 1, bought verb 2. Nah, kalau yang di audionya itu yang dikatakan si cewek itu botnya verb 2 karena dia punya objek. Ya, aktif, teman-teman. Tapi kalau yang di eh, pilihan alpha itu kan purchase ya menggunakan sinonimnya dia pasif verb 3 ya, be verb 3. Seperti itu. Jadi dibalik mobil itu baru saja dibeli. Nah, di audionya si cewek bilang I just bought it. Saya baru saja membeli mobil itu. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo, si cewek membawanya ke sekolah atau ke kampus. Beda ya, teman-teman. Bought dan brought. Bought itu membeli, brought itu membawa. Verb 3 dari bring. Sorry, ini verb 2. Verb 2 dari bring. Seperti itu. Verb Sundanya boga. Oke, that's a new one. Oke, kalau yang Charlie mobil itu cukup merepotkan. Nggak ada apa teman-teman? Nggak ada keterangan merepotkan ya. Bother itu teman-teman. Jadi bother itu sesuatu yang merepotkan atau sesuatu yang membuat masalah seperti itu. Kalau yang Delta, she bought it a long ago. Si cewek itu membelinya sudah lama. Bukan ya, karena karena si cowok nggak tahu teman-teman. Jadi si cowok tadi bilang, loh aku kok nggak tahu ya kamu punya mobil. Atau, oh alah ternyata kamu tuh punya mobil. Nah makanya si cewek bilangnya, I just bought it. Aku baru aja membelinya. Makanya si cowok nggak tahu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya bukan sudah membeli lama, tapi baru saja ada kata just, teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Number 19. I'm thinking about moving into a new apartment. It would be a good idea if the apartment is close to school. What does the woman mean? Alright, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Kita cek bareng. Silahkan. Number 19. I'm thinking about moving into a new apartment. It would be a good idea if the apartment is close to school. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu dia curhat gitu ya. Dia bilang, saya berencana untuk pindah atau saya berpikir untuk pindah ke apartemen baru. Nah, kemudian si cewek bilang, it would be a good idea, akan jadi ide bagus jika apartemennya baru nanti itu dekat dengan kampus. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek gitu ya? Nah, memang kadang opsinya panjang-panjang ya, teman-teman kadang. Dan ada satu listening paket listening yang biasa saya pakai itu ada yang panjang sekali, tapi jarang saya pakai ya karena selain waktunya akan lama, eh, eh, saya juga mengukur teman-teman yang eh, ikut gitu ya TOEFL dari bagian structure seperti itu. Kalau di bagian structure saya lihat kok ternyata mudah dan gampang. Nah di listening saya pakai yang sulit gitu teman-teman untuk mengukur seperti itu. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah jawabannya yang delta ya, teman-teman. He should get an apartment nearby. Jadi si cowok itu sebaiknya mendapatkan atau mencari apartemen di dekat-dekat situ, maksudnya dekat-dekat kampus. Seperti itu. Memang butuh yang sulit. Mungkin lebih tepatnya yang bertahap ya, Mas. Jadi ini yang saya berikan ke teman-teman ini yang lumayan gampang. Oke, yang dipakai di pretest itu adalah yang lumayan mudah. Seperti itu. Tapi nanti teman-teman misalkan kalau mau apa namanya? Listeningnya yang sulit itu pasti akan lewat di YouTube-nya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Karena itu sering saya pakai juga tapi tidak sering yang ini. Betul sekali, Wis. Mohon jangan langsung ini ya, terutama buat teman-teman yang baru mengenal listening, nggak perlu apa ya, nggak perlu buru-buru, dinikmati aja prosesnya. Dan saran saya cari yang paling pakai yang paling mudah dulu, yang gampang-gampang dulu. Ini aja masih terkecoh. That's right, pelan-pelan saja ya, teman-teman. Mungkin buat teman-teman ada yang enak, yang gampang, ada juga yang masih kesulitan. That's okay. Namanya kenalan ya, baru kenal kan kadang kita juga salah manggil nama juga seperti itu. Manusia boy, bukan nabi. Oke, lanjut teman-teman. Kode nomor berikutnya, silahkan teman-teman. Number 20.
I have 3 papers to write this quarter. I don't know how I'm going to get them done. Why don't you start on them now instead of waiting? What does the man suggest? Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Mungkin tadi terdistraksi ya teman-teman ya. Oke, mari kita cek bersama nih. Kita dengarkan kembali dulu ya supaya teman-teman bisa lebih memahami dengan mudah. Silakan. Number 20. I have 3 papers to write this quarter. I don't know how I'm going to get them done. Why don't you start on them now instead of waiting? What does the man suggest? Nah, jadi si cewek itu dia menceritakan masalahnya ya. Dia bilang, saya punya 3 tugas tertulis untuk diselesaikan dalam waktu 15 menit ini. Nah, saya nggak tahu bagaimana saya harus menyelesaikan mereka semua atau ketiganya itu. Nah, kemudian si cowok bilang, loh terus kenapa nggak kamu mulai sekarang aja daripada nungguin? Gitu ya. Nah, pertanyaannya apa yang si cowok sarankan? Nah, berarti maksudnya si cowok ya udah buruan kerjain gitu ya, teman-teman, jangan ditunggu gitu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Gitu ya. Beginning the papers now. Jadi mulai mengerjakan tugas tertulis itu sekarang. Karena waktunya cuma 15 menit, teman-teman. Quarter itu seperempat ya. Seperempat itu maksudnya seperempat jam. Seperti itu. Betul sekali. Jawabannya Bravo. Kalau yang delta malah ditambah papernya, starting the quarter now. Nah, maksudnya kalau ini ya, kalau kita pilih yang delta ini, mulai seperempatnya sekarang. Jadi seperempat dari tiga, sorry, seperempat, oh maksudnya ini ya, the quarter kan sudah disebutkan ya, mulai waktunya sekarang. Nah, ini bukan ngomongin ngasih waktu atau stopwatch ya, teman-teman. Jadi ini maksudnya adalah eh menyelesaikan tugas papersnya tadi atau tugas tertulisnya tadi. Oke, lanjut ya, teman-teman. Ke nomor berikutnya, silakan. Number 21. Mary hurt her foot really badly playing tennis. Do you know where she's going? She's on her way to the emergency room. Where is Mary most likely going? Oke, waktunya habis. Saya lihat teman-teman ada yang menjawab Bravo, Bravo, ada juga Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya, silakan. Number 21. Mary hurt her foot really badly playing tennis. Do you know where she's going? She's on her way to the emergency room. Where is Mary most likely going? Nah, jadi si cowok bilang, kakinya Mary itu terluka dengan sangat panas. Memainkan tenis gitu ya. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Nah, kemudian si cewek bilang, dia lagi perjalanan ke emergency room atau ruang darurat, ruang unit gawat darurat gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kemana kemungkinan besar Mary pergi? Nah, cari tempat yang ada emergency room, teman-teman ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, to the hospital, untuk mengobati kakinya yang terluka dengan sangat parah, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Ada kata emergency room juga, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman. Number 22. Are you going to the dance tonight? No, I'm not. I really don't feel like going out tonight. What does the man mean? Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 22. Are you going to the dance tonight? No, I'm not. I really don't feel like going out tonight. What does the man mean? Oke, nah jadi si cewek bertanya, "Are you going to the dance night?" Mau ke pertunjukan tari malam nanti? Nah, kemudian si cowok bilang, "No, I'm not." Enggak, aku nggak mau. I really don't feel like going out tonight. Aku benar-benar, aku tidak ingin kemana-mana malam ini.
Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti si cowok cuma pengen di kosnya atau di rumahnya, di tempatnya, gitu ya. Nggak pengen kemana-mana, berarti cuma di rumah aja, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman ya. He wants to stay home. Jadi dia mau tetap berada di rumah aja, nggak mau kemana-mana, nggak mau keluar. Nah, kalau yang Bravo itu dia merasa nggak enak badan. Nggak ada ya keterangan kenapa dia nggak pengen keluar, apakah dia sakit atau apa, nggak ada, teman-teman. Jadi dia hanya pengen di rumah saja dan tidak menyatakan alasannya kenapa, apakah sakit ataukah dan lain-lain, nggak ada, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie dia mengatakan dia tidak pengen kemana-mana, maksudnya pengen di rumah aja. Kalau yang Charlie kan juga nggak terinfo, Mister, apakah di rumah. Kalau nggak kemana-mana itu di mana dong? Maksudnya going out itu gimana ya teman-teman? Going out itu berarti tidak di rumah gitu ya. Jadi pergi. Saya nggak pengen pergi, nggak pengen pergi keluar. Nah, nggak pengen pergi keluar. Apakah ini termasuk idiom, sir? Kalau menurut saya ini bisa diartikan langsung, Miss. Jadi kalau ditanya apakah idiom, menurut saya bukan, gitu ya. Jadi bisa langsung kita artikan langsung dan bisa langsung kita terima apa adanya, gitu ya. Tidak, saya tidak, maksudnya tidak ingin pergi ke pertunjukan tari maksud saya. Nah, saya benar-benar tidak ingin pergi keluar. Nah, kan diartikan seperti itu. Taunya take me out. Kalau take me out itu cari jodoh ya, teman-teman. Jadi pilih saya gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman dicoba dulu ya. Number 23. I got 9 out of 10 questions right on the quiz. So did I. I just missed the last question. What does the man mean? Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Nah, berarti sudah lengkap ya. Bukan kalimatnya, maksud saya jawabannya teman-teman sudah lengkap A, B, C, D. Kalau gitu mari kita cocokkan bersama, silakan. Number 23. I got 9 out of 10 questions right on the quiz. So did I. I just missed the last question. What does the man mean? Nah, jadi si cewek ini sangat senang, teman-teman. Dia bilang, saya mendapat 9/10 soal, itu benar. Jadi 9 dari 10 soal di kuisnya itu benar dia, teman-teman, si cewek ya. Nah, terus si cowok bilang, so did I. Nah, ini inversi yang tidak keluar di structure tapi di listening dipakai, teman-teman. Ya, so did I itu artinya, begitupun saya. Nah, artinya si cowok ini juga dapat 9 soal benar dari 10 soal. Nah, I just miss, saya hanya salah atau miss itu juga bisa diartikan melewatkan, terlewat, nggak kejawab gitu ya. Pertanyaan terakhir, makanya salah gitu di pertanyaan terakhir. Jadi 9 yang sudah terjawab itu benar semua, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah, nah jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. He also scored 90%. Jadi dia juga dapat 90% benar gitu ya. Jadi 90 per 100 kan berarti 9/10. Seperti itu. Berarti sudah lengkap. Lengkap guys, bingung ya. Tapi sudah gak bingung ya. Jadi so did I, begitupun saya. Berarti si cowok juga dapat 9/10 teman-teman. Nah, dia cuma salah di soal terakhir. Maksudnya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Silakan dicoba lagi. Bingung nggak apa-apa, teman-teman coba yang penting ya supaya dapat merasakan, minimal teman-teman ada pengalaman sebelum tes mengerjakan listening itu bagaimana. Nanti bisa diantisipasi ketika latihan-latihan lagi. Silakan teman-teman. Number 24. Do you know when we'll see our final grades? Sorry, I'm not sure when grades will be mailed out. What does the woman mean? Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Sudah lengkap. Kita cek bersama teman-teman. Mari kita dengarkan bersama. Number 24. Do you know when we'll see our final grades? Sorry, I'm not sure when grades will be mailed out. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok penasaran nih. Do you know when we'll see our final grades?
Apakah kamu tahu kapan kita akan menerima atau kapan kita akan tahu atau melihat hasil akhir kita, hasil ujian akhir kita? Nah, kemudian si cewek menjawab, sorry, maaf, aku nggak yakin. Maksudnya nggak yakin tuh nggak tahu ya. Saya nggak tahu kapan nilai-nilainya akan dikirimkan lewat email atau dikirimkan seperti itu lewat surat gitu ya. Nah, apa yang si cewek maksud? Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang paling panjang itu ya, teman-teman. She is uncertain. Jadi dia nggak yakin atau nggak tahu kapan kampus akan mengirimkan hasil-hasilnya atau nilai-nilainya. Seperti itu. Kalau yang alpha si cewek tidak tahu. Dari sini benar ya. Nah, nilai berapa yang dia terima? Nah, bukan tidak tahu tapi belum tahu ya, teman-teman. Karena yang diobrolin di sini bukan dapat nilai berapa, tapi kapan nilainya akan diberikan. Jadi mereka itu lagi ngobrolin, tahu nggak kapan kita bakal nerima hasil akhir ujiannya, seperti itu. Bukan dapat berapa nilainya ya. Jadi bukan yang diobrolin yang alfa, teman-teman. Kalau yang bravo si cewek nggak tahu kapan ujian akhirnya. Nah, mereka aja ngomongin hasilnya ya. Berarti ujian ujian akhirnya udah berlalu, udah selesai. Tinggal nungguin hasil. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Delta si cewek tidak tahu kapan suratnya itu dikirimkan. Nah, ini ngomongin surat tiba-tiba teman-teman. Gitu ya. Bukan, maksudnya tadi surat itu jadi kata kerja. Jadi nilainya itu dikirimkan, disurati atau disuratkan seperti itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 25. Do you know the poem that we're supposed to learn for today? I learned it by heart. What does the woman say about the poem? Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Nah, di sini ada idiom, teman-teman, yaitu by heart. Oke, atau kita dengarkan dulu, maaf saya lupa. Nah, saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama ya. Number 25. Do you know the poem that we're supposed to learn for today? I learned it by heart. What does the woman say about the poem? Oke, nah jadi si cowok itu bertanya, apakah kamu tahu puisi yang kita harus pelajari untuk hari ini? Nah, kemudian si cewek bilang, I learned it by heart. Nah, ini ada idiom namanya by heart ya. By heart itu artinya hafal, teman-teman. Gitu ya. Jadi by heart itu hafal, bukan paham ya, tapi hafal. Beda loh paham dan hafal, teman-teman. Jadi by heart itu lebih ke hafal, di luar kepala, seperti itu. Jadi I learned it by heart itu maksudnya saya sudah hafal. Gitu ya. Nah, apa yang si cewek katakan tentang puisinya tersebut? Nah, cari ABCD yang artinya hafal. Jawaban yang benar adalah yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Bravo itu understand. Nah, ini mungkin yang jadi bikin bingung kadang seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat by heart itu bukan memahami, teman, tapi menghafal. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. Number 26. There are 2 lectures, one at 6 o'clock and one at 8 o'clock. Which should we attend? Let's go together to the first lecture rather than the second. Then we'll be done earlier. What does the man suggest? Oke, waktunya habis. Jawaban teman-teman ada Alpha, ada Bravo, ada Charlie. Mari kita cek bersama. Number 26. There are 2 lectures, one at 6 o'clock and one at 8 o'clock. Which should we attend? Let's go together to the first lecture rather than the second. Then we'll be done earlier. What does the man suggest? Dapat ya teman-teman jawabannya ya. Jadi si cewek bertanya, ada dua mata kuliah, ada dua perkuliahan maksud saya. Yang satu jam 6, yang satu jam 8. Nah, yang mana ya yang mana nih yang kita bakal datangi atau hadiri? Nah, si cowok bilang, let's go together to the first lecture rather than the second. Jadi ayo kita barengan ke perkuliahan yang pertama daripada yang kedua. Nah, dengan begitu kita akan selesai lebih awal atau selesai pagi.
Nah, pertanyaannya apa yang si cowok maksud? Berarti mereka akan mendatangi perkuliahan yang jam 6 ya, teman-teman, yang jam pertama, yang awal seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo ya, attending the 6 o'clock lecture. Oke, menghadiri perkuliahan yang jam 6 seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 27. You need to get some clothes cleaned? There's a great place on Miller Avenue. They'll clean your clothes for a reasonable price. Thanks. I'll go there right now. Where is the woman most likely going? Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban Alfa, Bravo, Bravo, Bravo. Sepertinya hampir semua menjawab Bravo, tapi ada juga jawaban Alfa, Alfa atau Bravo. Kita cek bersama teman-teman. Silakan. Number 27. You need to get some clothes cleaned? There's a great place on Miller Avenue. They'll clean your clothes for a reasonable price. Thanks. I'll go there right now. Where is the woman most likely going? Nah, jadi si cowok itu memberikan informasi ke si cewek ya, dia bilang, kamu perlu meminta pakaian-pakaiannya dibersihkan. Ada sebuah tempat yang bagus sekali di Jalan Utama Miller. Nah, mereka itu membersihkan bajumu untuk harga yang masuk akal atau yang terjangkau gitu ya. Nah, si cewek bilang, terima kasih, saya akan pergi ke sana sekarang juga. Nah, tempat yang membersihkan baju di pilihan ABCD yang mana? Kan itu pertanyaannya, kemana si cewek ini kemungkinan sedang pergi. Nah, berarti menuju tempat yang membersihkan baju, teman-teman, atau pakaiannya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, to a laundry. Jadi pergi ke sebuah laundry. Seperti itu. Lanjut ke number 28. Number 28. Are we in time to meet the flight? The plane is still in the air. It's circling the airport. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Kita masih ada 2 soal ya, teman-teman. Habis ini 29, terus habis itu 30, terus selesai. Nah, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek. Number 28. Are we in time to meet the flight? The plane is still in the air. It's circling the airport. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, are we in time to meet the flight? Apakah kita tepat waktu atau apakah kita sempat mengejar penerbangannya? Nah, si cewek bilang, pesawatnya loh masih di atas udara gitu ya. Pesawatnya itu mengelilingi bandara. Kayaknya lagi antri mendarat ya, teman-teman. Nah, apa yang si cewek maksud? Nah, berarti mereka ini nggak telat, teman-teman. Mereka masih sempat. Dan betul saja jawabannya adalah yang alpha ya. The plane has not yet landed. Jadi pesawatnya itu belum mendarat. Seperti itu. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 29. I think we should walk to the game rather than drive. Me too. It'll be almost impossible to find a place to park. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama teman-teman. Number 29. I think we should walk to the game rather than drive. Me too. It'll be almost impossible to find a place to park. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bilang, I think we should walk to the game rather than drive. Nah, menurut saya sebaiknya kita jalan aja ke pertandingan daripada naik mobil ya. Nah, kemudian si cowok bilang, me too. Nah, saya juga. Nah, maksudnya saya juga berpikir demikian gitu ya. Nah, it will be almost impossible.
akan sangat sulit atau bahkan hampir tidak mungkin untuk menemukan tempat parkir. Jadi kalau mereka nyetir nanti malah kesulitan nyari tempat parkir seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti si cowok setuju sama si cewek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kata lain dari agree itu adalah share opinion gitu ya, share thought ya teman-teman. Jadi memiliki kesamaan pikiran atau opini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie ya. He shares the woman's opinion. Jadi si cowok itu maksudnya membagi itu memiliki opini atau pendapat yang sama dengan si cewek seperti itu. Terakhir teman-teman nomor 30, silakan. Number 30. I'm going to study really hard this week. I need to get a really good grade on the exam on Friday. Me too. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Bravo, ada yang menjawab Charlie, ada juga menjawab Delta. Karena sudah lengkap, mari kita cek bareng teman-teman. Silahkan. Number 30. I'm going to study really hard this week. I need to get a really good grade on the exam on Friday. Me too. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, saya akan harus belajar sangat keras atau sangat giat gitu ya, minggu ini. Nah, saya harus mendapatkan nilai yang benar-benar bagus atau yang sangat bagus di ujian hari Jumat nanti. Nah, si cewek jawabnya singkat, teman-teman. Saya juga. Nah, maksudnya si cewek ini juga harus mendapatkan nilai yang baik, jadi dia juga mau belajar dengan sangat keras. Nah, apa yang si cewek maksud? Berarti jawaban yang paling tepat, bukan yang alfa ya, teman-teman. Yang alfa itu si cewek got, berarti sudah mendapatkan nilai yang sangat bagus atau nilai bagus di ujian. Nah, ujiannya sama hari Jumat nanti. Jadi mereka belum ujian, malah si cewek masa sudah dapat nilai. Jadi bukan ya yang alfa. Kalau yang bravo, si cewek itu tidak harus belajar sekeras si cowok. Bukan ya, karena dia bilang me too, teman-teman. Saya juga. Berarti si cewek ini juga harus belajar dengan sangat keras untuk dapat nilai yang bagus juga. Nah, bravo bukan. Kalau yang Charlie, they both need to get high grades. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Jadi mereka berdua itu perlu mendapatkan atau ingin mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang tinggi. Seperti itu. Kalau yang Delta, si cewek mengira sebelumnya kalau ujiannya itu sulit. Nah, kalau ada seperti ini ya, jadi kalau ada she thought atau I thought atau siapa, thought itu mengira sebelumnya. Jadi mengiranya itu di awal ujiannya itu sulit. Berarti ujiannya tidak sulit. Nah, ujiannya aja belum, teman-teman ya. Mereka masih dalam tahap persiapan. Mereka lagi tahap belajar dengan keras untuk ujian hari Jumat nanti. Jadi yang Delta bukan ya, fix jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Dan kurang lebih untuk listening comprehension part A kurang lebih seperti itu. Mister cuma benar 27 itu sangat lumayan teman-teman ya. Itu sudah sangat bagus sekali. Gimana nanti kalau soal yang kategori solid salah nomor 22, 26 sama 29. Sekali lagi gini teman-teman. Untuk di listening ini teman-teman hanya perlu mengasah vocab dengan cara mempraktekkan. Praktek kelatihannya. Nah, masalahnya adalah listening ini, terutama yang di TOEFL ya, teman-teman, ITS itu sangat pelit, sulit sekali untuk mencari audio ya untuk belajar listening yang benar-benar buatan ITS, gitu ya. Nah, tapi saya punya nanti di akhir saya akan berikan teman-teman gimana supaya dapat aksesnya, gitu ya. Saya kasih tahu di akhir nanti. Jadi semangat, 27 itu sudah sangat bagus, Mister Robert. Untuk salah 4 juga sangat bagus itu, Mas. Gitu ya. Don't worry, Mister. Jadi nggak apa-apa benar 7 misalkan dari 30, that's okay. Jadi untuk sedikit ini ya insight buat teman-teman. Saya dulu cuma benar 1 dari 30 soal, teman-teman. Ya, listening part A. Pertama kali kenalan dengan TOEFL. Gitu ya. Saya masih ingat dulu pertama melihat soal listening TOEFL itu nyari soalnya di mana gitu. Ternyata soalnya tidak waktu itu pertama TOEFL itu kan soalnya nggak ditulis, teman-teman.
Jadi saya nyari soalnya di mana kok cuman A B C D-nya, terus kita jawabnya gimana gitu. Ternyata ketika mendengarkan nomor 3 kalau nggak salah itu, oh alah ternyata soalnya dibacakan. Nah tapi sekarang teman-teman tidak perlu khawatir, listening ini sekarang soalnya sudah tertulis teman-teman. Bersama dengan pilihan A B C D-nya. Jadi lebih mudah dibandingkan tahun 2003. Seperti itu. Jadi sekali lagi nikmati prosesnya, salah nggak apa-apa mumpung masih tidak mempengaruhi sertifikat. Ya, hajar terus latihannya teman-teman. 10/30 better. That's okay ya. Jadi eh, please jangan bandingkan teman-teman dengan teman-teman yang lain. Bandingkan kita kemarin dengan sekarang gitu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin latihan listening bener 7, nah hari ini kok bener 10 berarti ada peningkatan. Misalnya seperti itu. Ya udah selesai padahal lagi seru-serunya, Sir. Nah, jangan khawatir nanti teman-teman kalau misalnya nanti coba saya jadikan soal ya, teman-teman. Karena banyak di listening ini yang belum saya jadikan soal latihan. Untuk listening part A ini saya punya 6 atau 5 saya lupa paket yang sering saya pakai teman-teman. Saya acak gitu setiap periode. Beda dengan structure ya. Kalau structure saya usahakan setiap bulan itu saya berusaha untuk bikin soal yang berbeda seperti itu. Sama-sama Mr. Robert. Mister, buat pretest itu kan bisa diakses di mana ya? Di grup, Miss. Jadi di grup yang kita bareng-bareng ya, yang teman-teman bisa nulis komen itu dan itu sudah saya pin. Grupnya namanya TOEFL ITP, terus ada tas, ada buku, ada apa gitu. Pokoknya ada gambar-gambarnya seperti itu. Atau nanti saya ini ya, saya up lagi supaya teman-teman bisa siapa tahu ada yang pengen ada yang pengen mengerjakan, belum mengerjakan, pengen mengerjakan, bisa. Buat teman-teman yang sudah mengerjakan dan nilainya belum sesuai dengan keinginan, that's okay karena kita masih proses ya, teman-teman. Bisa aja ketika teman-teman tes nanti dapat listening yang lebih mudah, ya. Tapi tolong itu jangan dijadikan patokan ya. Kalau bisa teman-teman malah justru nganggapnya nanti di tes itu lebih sulit supaya ketika teman-teman latihan atau belajar bisa lebih keras. Seperti itu. Listening berapa pertemuan, Sir? VC aja. Oke, dua ya. Sekarang sama besok. Sama, maksud saya sama hari Senin, teman-teman. Iya, sudah selesai. Oke. Oh, ini yang tadi ya, teman-teman. Saya sudah 2 kali ikut course TOEFL, tapi baru ini. Alhamdulillah. Senang sekali, Miss Anissa ya. Terima kasih juga. Semoga nanti bisa terus betah belajar dengan saya ya, teman-teman. Saya kok beneran belum buat teman-teman yang belum gabung di grup, boleh nanti japri saya atau kalau nggak gitu di absensi, link absensi itu di bagian akhir itu kan ada barcode ya untuk gabung di grup WhatsApp, bisa pakai cara itu juga bisa, teman-teman. Tanggal 20 beneran ada tes serentak, Mister. Nah, saya nggak tahu, teman-teman. Kalau misalkan dari admin dikabarkan tanggal 20, tapi gini, tesnya itu bukan serentak ya, teman-teman. Tesnya itu teman-teman dikasih waktu misalkan 1 minggu kalau nggak salah ya. Dan teman-teman bebas ngerjain jam berapapun bebas. Eh, Kemudian bisa mengerjakan beberapa kali kalau saya nggak salah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nilainya masih kurang cukup, hajar lagi teman-teman ya. Soalnya pun juga sama nanti ketika teman-teman mengerjakan soalnya lagi seperti itu. Sampai dapat skor yang memuaskan. Nanti yang akan dipilihkan lembaga adalah skor yang tertinggi. Seperti itu. Sama saya juga. Buat teman-teman yang belum gabung di grup, bisa lewat Japri atau bisa menggunakan barcode yang ada di link absensi. Di bagian akhir itu ada barcode-nya. Ya, nanti teman-teman scan bisa atau kalau teman-teman, kalau nggak salah di bawah barcode-nya itu ada eh, tautan atau link ya yang bisa teman-teman klik untuk undangan ke WhatsApp grupnya. Saya sudah 2 kali. Oh, ini yang tadi ya teman-teman, maaf. Naik turun saya bingung. Senin libur nasional tetap Zoom kan, Sar? Jadi gini teman-teman, untuk kelas online kita sebenarnya tidak terikat tanggal merah. Kecuali mungkin yang ini ya, hari-hari besar yang benar-benar besar teman-teman. Contohnya Hari Raya Idul Fitri, itu kan eh, besar ya teman-teman. Jadi kita libur kalau pas hari itu. Seperti itu. Biasanya 2 minggu kalau pas Idul Fitri gitu teman-teman. Tapi kalau libur nasional yang selain yang kita gede menurut kita ya orang Indonesia ya teman-teman, eh itu biasanya kita nggak ada libur. Atau kalau nggak itu libur tuh biasanya pas saya KO kayak kemarin teman-teman itu biasanya libur. Nah itu buat teman-teman kesempatan untuk hajar latihan, gitu ya. Kak itu tes maksudnya ada berapa jenis? Aku masih belum mudeng.
Jadi gini, ini juga banyak sekali yang tanya ke saya, teman-teman. Jadi untuk memperjelas, tes yang dari lembaga nanti itu adalah tes prediksi. Itu yang pertama saya ingin tekankan ya. Jadi tes prediksi itu bukan tes yang dari ITS. Oke. Jadi kalau misalnya kampusnya teman-teman hanya mengharuskan persyaratannya itu atau buat apapun lah misalnya BUMN ya. BUMN itu ada yang tesnya apa TOEFL-nya itu tidak TOEFL resmi, teman-teman, hanya TOEFL lembaga atau TOEFL prediksi bisa. Nah, nanti bisa sertifikatnya teman-teman pakai. Tapi kalau untuk misalnya LPDP atau misalkan kampus-kampus yang mengharuskan TOEFL ITB-nya itu resmi, maka nggak bisa menggunakan sertifikat yang dari lembaga nanti. Karena ini sifatnya simulasi atau prediksi, teman-teman. Gitu ya. Atau cara mudah mengenali tes TOEFL ITP resmi dan prediksi itu dari harganya. Kalau teman-teman ngambil program atau tes TOEFL itu kok harganya di bawah 550 atau 475 lah teman-teman. Karena saya pernah dapat diskon 475 sekali tes ya. Tapi kalau harganya udah umum itu 550-an. Jadi kalau teman-teman dapat tes di bawah 475 atau 550, ya itu sudah dipastikan tesnya adalah tes prediksi. Seperti itu. Contohnya dari lembaga ya. eh, Pasti nanti tesnya prediksi dan teman-teman nanti bisa berkali-kali tes sampai teman-teman itu dikasihkan sertifikatnya atau kalau nggak itu akan dikasih tahu sama admin lembaga ya, tesnya itu akan ditutup pada tanggal berapa gitu itu akan disampaikan. Jadi kalau sudah ditutup teman-teman nggak bisa tes lagi. Untuk jenis tesnya cuma satu kok teman-teman ya. Jadi soal betul Misla. Jadi untuk kesempatan mengerjakan ada beberapa kali ya. Jadi bukan cuma sekali. Jadi kalau teman-teman masih belum puas dengan skornya bisa dikerjakan lagi gitu ya dan lain-lain. HP saya Cino sama teman-teman ya. Jadi ikut sedih loh saya jadi ya. Nggak apa-apa. Yang penting bisa internet nggak apa-apa masih bisa ya teman-teman. Oke gitu ya. Nah itu jadi liburnya tuh biasanya kalau pas saya KO gitu teman-teman. Kayak kemarin suaranya habis jadi nggak bisa dan buat ngomong kan berat ya. Memang kayak gitu. Ini nggak tahu kenapa teman-teman. Kalau saya sering kelas gitu ya, itu kalau terutama materinya kalau pas panjang-panjang itu biasanya habis suaranya. Jadi besoknya nggak bisa ngomong gitu, maksudnya nggak keluar suara atau kalau buat ngomong agak susah. Aman ya teman-teman? Nah intinya semangat, teman-teman nikmatin dulu prosesnya, jangan takut salah. Anggap aja TOEFL itu gampang, TOEFL itu kayak main game gitu ya, kayak main teka-teki dan lain-lain gitu. Intinya nikmati. Saya yakin teman-teman nanti ketika nikmati belajar nggak akan terasa sulit dan hasilnya juga tidak akan mengkhianati usaha teman-teman seperti itu. Terima kasih untuk hari ini, keaktifan dan juga partisipasinya teman-teman. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good one, guys.